Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan sosok prajurit dan penguasa yang fenomenal. Dia adalah pahlawan dari ratusan pertempuran. Dunia tidak pernah menyaksikan penakluk yang lebih sopan dan manusiawi seperti Salahuddin. Taktik pertempuran dan keberanian yang tak tertandingi sebagai seorang prajurit. Kenegarawan yang heroik dan kekuatan karakternya membuat dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Dia dikenal karena membebaskan kota suci Yerusalem dari tentara salib. Alih-alih menjadi sosok yang dibenci di Eropa, ia menjadi contoh terkenal dari prinsip-prinsip kesopanan. Perang salib mewakili perang paling dahsyat dan terpanjang dalam sejarah umat manusia. Pada puncak kekuasaannya, ia memerintah Mesir, Suriah, Mesopotamia, Hijaz, dan Yaman. Sejarah mencatat ada dua pencapaian utamanya yang diakui tidak hanya oleh dunia muslim, tetapi juga oleh musuh-musuhnya. Salah satunya adalah perang melawan tentara salib dan kedua merebut Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi orang yang selama 20 tahun menantang tentara salib dan akhirnya memukul mundur pasukan gabungan Eropa yang datang menyerbu tanah suci. Pemeluk Kristen menyerang umat Islam dalam ekspedisi demi ekspedisi selama hampir 3 abad. Jutaan orang tewas dalam pertempuran, belum lagi kelaparan atau penyakit sebagai dampak akibat perang. Pada 29 September, Salahuddin menyeberangi sungai Yordan untuk menghadang bala bantuan tentara salib dari Karak dan Saubak di sepanjang jalan Nablus dan membawa sejumlah tahanan. Salahuddin mengirim 500 pasukan untuk mengganggu pasukan mereka dan dia sendiri memimpin barisan pasukan ke Ain Jalut. Ketika pasukan tentara salib maju, pasukan Salahuddin tiba-tiba bergerak menyusuri aliran Ain Jalut. Setelah beberapa serangan Ayyubiyah, termasuk serangan di Zirin, Fort Beled, dan Gunung Tabor, namun Reynal dari Satilon mengganggu jalur perdagangan dan ziarah muslim dengan armada di Laut Merah, jalur perairan yang harus dibuka Salahuddin. Sebagai tanggapan, Salahuddin membangun armada 30 kapal untuk menyerang Beirut pada 1182. Reynal mengancam akan menyerang kota suci Mekah dan Madinah dan menanggapinya dengan penjara Karapan jamaah haji pada tahun 1185. Pada Juli 1187, Salahuddin merebut sebagian besar kerajaan Yerusalem. Pada 4 Juli 1187, di pertempuran Hattin, ia menghadapi pasukan gabungan Gaid Sinan, permaisuri Raja Yerusalem dan Raymond III dari Tripoli. Dalam pertempuran ini saja pasukan tentara salib sebagian besar dihancurkan oleh tentara Salahuddin. Kekalahan itu adalah bencana besar bagi tentara salib dan titik balik dalam sejarah perang salib. Salahuddin menangkap Reynal de Castillon dan secara pribadi bertanggung jawab atas eksekusi sebagai pembalasan atas penyerangan Karapan Muslim. Salahuddin bisa menunaikan sholat wajib 5 waktu tepat pada waktu. Ia tidak pernah sholat kecuali berjamaah, dan Salahuddin tidak pernah menunda sholat. Dahulu selalu memiliki seorang imam bersamanya. Tetapi jika imam tidak hadir, dia akan sholat di belakang ulama soleh yang mungkin duduk bersamanya. Salahuddin akan menghabiskan sebagian besar uangnya untuk bersedekah, dan dia tidak pernah memiliki cukup kekayaan yang mengharuskan dia untuk membayar zakat. Meski selalu ingin menunaikan haji, namun Salahuddin sibuk berjihad, sehingga tidak punya cukup uang untuk menunaikan haji, dan ia pun meninggal tanpa menunaikannya. Untuk menjadi pemimpin, seseorang harus berani, tegas, dan berkemauan keras, namun penyayang, adil, dan baik hati. Pada Senin dan Kamis, Salahuddin biasa duduk dan mendengarkan keluhan rakyatnya dalam sidang yang dihadiri oleh ahli hukum, hakim, dan cendekiawan. Dia kemudian akan menghabiskan 1 jam di siang atau malam hari untuk menulis komentar dan pendapatnya tentang setiap petisi. Ketika musuh utama Salahuddin, Raja Inggris Richard the Lionheart, jatuh sakit, dia bertanya tentang kesehatannya dan mengirimkan buah-buahan serta es kepadanya. Tentara salib yang lapar dan dilanda kemiskinan tercengang dengan kesopanan dan balas kasihan yang mulia dari musuh mereka. Salahuddin meninggal pada usia 57 tahun. Harta miliknya hanya 47 dirham dan 1 dinar. Dia tidak meninggalkan harta tetap atau warisan lainnya.